Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya Ardi. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pendaki yang Tak Menua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like video ini. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Di Saranwangi Gempar, saat 5 pendaki yang hilang di Gunung Semeru 12 tahun lalu juga tiba pulang dengan selamat. Anehnya, mereka tidak terlihat menua sedikit pun. Wajah mereka tetap sama seperti saat mereka berangkat mendaki gunung. Warga yang menyambut mereka dengan haru, perlahan berubah menjadi takut dan curiga. Apa yang sebenarnya terjadi di gunung itu? 5 sahabat, Arif, Dika, Lala, Randy, dan Siska, berangkat mendaki Gunung Semeru dengan penuh semangat. Mereka adalah kelompok pendaki berpengalaman yang ingin menaklukkan Mahameru. Malam sebelum pendakian, seorang kakek tua di warung desa memberi peringatan agar tidak melewati jalur yang sudah lama ditinggalkan. Namun, kesombongan dan rasa ingin tahu membuat mereka mengabaikan peringatan itu. Di hari kedua, kabut tebal tiba-tiba turun, mengaburkan jalur. Kompas dan GPS tidak berfungsi. Malamnya, suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Randy, yang nekat mencari sumber suara, menemukan sebuah bangunan tua menyerupai candi. Di depan candi itu, ada pintu batu dengan ukiran yang berisi simbol-simbol aneh. Ketika kelima pendaki masuk ke dalam candi, karena rasa penasaran, pintu batu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Di dalam, mereka mendapati ruangan luas dengan ukiran yang menggambarkan sosok-sosok manusia yang seperti disembah. Tiba-tiba, suara berat bergema di dalam ruangan, seperti bisikan dari masa lalu. Tanpa mereka sadari, mereka telah memasuki dimensi lain. Waktu di dunia nyata berhenti bagi mereka. Meskipun di dalam dimensi itu, mereka merasa hanya tinggal beberapa minggu. Mereka disambut oleh makhluk-makhluk bayangan yang menawarkan mereka keabadian jika bersedia menjadi bagian dari dunia itu. Arif, yang paling rasional, menolak dan berusaha mencari jalan keluar. Namun, Randy dan Siska mulai terpengaruh oleh bisikan makhluk-makhluk tersebut. Mereka diberikan visi tentang kehidupan abadi tanpa penderitaan. Saat mereka mulai menyerah pada godaan itu, Dika dan Lala menemukan cara untuk membuka kembali gerbang dimensi. Melalui sebuah ritual yang harus dilakukan dengan pengorbanan. Mereka harus meninggalkan satu orang di dimensi itu, agar yang lain bisa kembali. Arif bersikeras bahwa mereka harus kembali bersama. Tetapi Randy, yang telah terpengaruh sepenuhnya, memilih untuk tetap tinggal. Dengan berat hati, mereka meninggalkan Randy di dunia bayangan itu dan melangkah keluar dari candi. Saat mereka keluar, tiba-tiba mereka sudah berada di dekat di Saranwangi. Mereka tidak menyadari bahwa waktu di dunia nyata telah berlalu selama 12 tahun. Saat tiba di desa, mereka menyadari bahwa dunia telah berubah. Keluarga mereka menua, teman-teman lama sudah berkeluarga, tetapi mereka sendiri tetap seperti 12 tahun lalu. Warga mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa orang desa yang sensitif merasakan aura gelap dari tubuh mereka. Setiap malam, mereka mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat Randy yang tersenyum, tetapi matanya penuh kebencian. Bayangan hitam mulai mengganggu mereka, seolah-olah dunia lain masih ingin menarik mereka kembali. Siska, yang pertama kali jatuh ke dalam kegilaan. Dia sering berbicara sendiri, dan tubuhnya mulai berubah, kulitnya menjadi pucat, dan matanya menjadi kosong. Hingga suatu malam, dia menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, hanya ada jejak kaki yang menuju ke gunung. Lala menyadari bahwa mereka tidak benar-benar kembali. Mereka hanya diberi ilusi bahwa mereka telah bebas. Dunia bayangan itu masih mengincar mereka. Arif dan Dika mencoba mencari solusi dengan mendatangi kakek tua yang dulu memberi mereka peringatan. Kakek itu terkejut melihat mereka masih hidup. Ia mengatakan bahwa mereka bukan lagi manusia biasa. Mereka telah menjadi bagian dari dunia lain. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah dengan menutup gerbang candi tersebut selamanya. Namun, untuk menutup gerbang, satu dari mereka harus kembali dan menggantikan posisi Randy sepenuhnya. Pada akhirnya, Arif mengorbankan dirinya. Ia kembali ke dunia bayangan untuk menutup gerbang dari dalam. Saat ia menghilang, waktu kembali berjalan bagi
Dika dan Lala, mereka tiba-tiba merasa tubuh mereka menua. Seolah-olah 12 tahun yang mereka lewati kembali menyatu dengan tubuh mereka. Dika dan Lala kembali menjalani kehidupan mereka. Meskipun mereka selalu dihantui oleh perasaan kehilangan. Setiap malam, mereka bermimpi tentang Arif yang berdiri di dunia bayangan. Tersenyum dengan tenang. Sementara itu, seorang pendaki lain yang berkemah di Gunung Semeru. Suatu malam menemukan candi tua yang sebelumnya tidak ada di peta. Ketika ia mencoba melihat lebih dekat, suara bisikan mulai terdengar. Cerita ini mengandung pesan bahwa kesombongan dan rasa ingin tahu yang berlebihan dapat membawa manusia ke dalam bahaya yang tak terduga. Keabadian bukanlah anugerah, tetapi kutukan. Tidak semua rahasia dunia ini harus diungkap, karena ada hal-hal yang seharusnya tetap menjadi misteri. Gunung bukan hanya sekadar tempat mendaki. Ia menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa dipahami manusia.